Dasar pemikiran moneter dalam sistem keuangan Islam. Dasar pemikiran, terciptanya stabilitas permintaan uang dan mengarahkannya pada tujuan yang penting dan produktif. Faktor yang menyebabkan kelangkaan adalah mempergunakan sumber daya yang berlebih. Uang itu digunakan untuk sesuatu yang penting dan produktif. Uang untuk berjaga-jaga di masa sekarang, tabungan, dan masa yang akan datang, investasi. Investasi ini terbagi menjadi dua, yaitu investasi berwujud dan investasi tidak berwujud. Dalam ekonomi moneter konvensional yang terpenting adalah stabilitas perputaran uang tersebut. Sementara dalam ekonomi moneter Islam melihat dari apa yang paling penting dan produktif. Sejarah kebijakan moneter Islam. Sistem moneter sepanjang zaman telah mengalami banyak perkembangan. Sistem keuangan inilah yang paling banyak dilakukan studi empiris maupun historis bila dibandingkan dengan disiplin ilmu ekonomi lainnya. Sistem keuangan pada zaman Rasulullah digunakan bimetallic standard, yaitu emas dan perak, dirham dan dinar. Karena keduanya merupakan alat pembayaran yang sah dan beredar di masyarakat, nilai tukar emas dan perak pada masa Rasulullah ini relatif stabil. Dengan nilai kurs dirham dinar pukul 1.10. Instrumen yang bisa digunakan dalam ekonomi Islam dalam meningkatkan stabilitas ekonomi, diantaranya, 1. Instrumen margin bagi hasil. 2. Instrumen siswaf. Adapun tujuan sistem moneter Indonesia, di mana Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi. 1. Kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. 2. Dimensi kedua terkait dengan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Adapun mengenai sejarah perkembangan sistem moneter syariah dapat dilihat sebagai berikut. 1. Valuta asing dari Persia dan Romawi yang dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Arab. Bahkan menjadi alat bayar resminya adalah dinar dan dirham. 2. Sistem devisa bebas ditetapkan, tidak ada halangan sedikit pun untuk mengimpor dinar dan dirham. 3. Transaksi tidak tunai diterima secara luas di kalangan pedagang. 4. Cek dan promissory note lazim digunakan, misalnya Umar bin Khattab menggunakan instrumen ini ketika melakukan impor barang-barang yang baru dari Mesir ke Madinah. 5. Instrumen factory, anjak uang, yang baru populer pada tahun 1980-an telah dikenal dengan nama hiwalah, tetapi tentunya bebas dari unsur